Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom Aleichem. Pemilu telah selesai dilaksanakan. Kita telah memberikan suara kita masing-masing melalui pemilu. Kita menyerahkan hasilnya kepada kehendak Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini yang berjudul Dengarkanlah Tuhan Yesus. Dengan dasar dari Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Sampai 2 kali Allah sendiri berfirman dari surga, memberikan pernyataan kepada Tuhan Yesus dan umat manusia. Yang pertama terjadi di awal karya penebusannya, ketika Tuhan Yesus meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dari surga Allah berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Selanjutnya ketika Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, ia berubah rupa, pakaiannya berkilat, serta para murid melihat Musa dan Elia. Lalu datanglah awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Mengapa manusia harus mendengarkan Tuhan Yesus? Pertama, karena sesuai dengan pernyataan Allah sendiri, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diperkenan Bapa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui jalan penderitaan, kematian di kayu salib, dan kebangkitannya.
supaya setiap orang yang percaya beroleh jaminan kebangkitan dan hidup kekal. Kedua, karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang memberikan terang hidup. Ketiga, karena Tuhan ingin supaya manusia melakukan kehendaknya, seperti yang diajarkan dan dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus mendengarkan Tuhan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh Komisi Dewasa Pos Cendrawasih, sebuah pujian yang berjudul Salib Kudus. Lirik lagu ini mengatakan, salib kudus menjulang mulia, kelak seluruh makhluk menyembah. Lagu ini mengajak kita semua, ikutlah Dia, yakin dan teguh, Sang Kristuslah Tuhan Juru Selamatmu. Lagu Salib Kudus ini juga meyakinkan kita, jika kita dibaptis bersatu dengannya yang mati dan bangkit, kita beroleh anugerah hidup selamanya. Bahkan nanti segala bangsa dunia dengan satu suara mengakuinya, seperti dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saat ini saudara tetap setia mendengarkan suara firman Kristus? Atau berapa banyak di antara saudara saat ini mulai acuh terhadap firman Tuhan? Atau bahkan mulai menutup pintu hati untuk mendengarkan firman? Bersediakah saudara membuat komitmen untuk setia mendengarkan firman Tuhan Yesus saja dan tentunya mau melakukannya? Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengajak kami untuk mendengarkan suara anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Mampukanlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.